kunci Anda sukses dunia akhirat, percayalah takdir. Dan semua takdir itu baik, tapi kita belum tahu rahasianya. Saya mau cerita sedikit. Insya Allah saya sedang menuliskan buku Hidupku Bersama Takdir. Saya banyak bisa belajar dari perjalanan hidup saya bersama takdir. Saya ingat waktu saya di sekolah SD di Madinah, di Arab Saudi, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Saya ingat persis, hampir setiap hari kita diharuskan membayar 1 rial sedekah untuk Palestina. Infak 1 rial untuk Palestina. Itu setiap hari. Jadi saya kalau pergi ke sekolah dapat uang saku dari ayah 3 rial. 1 buat makan, 1 rial buat beli makan, 1 rial buat beli minum, 1 rial buat infak dan sedekah untuk Palestina. Selama 6 tahun kita belajar di SD. Membuat saya di masa itu berkeinginan bisa ke tanah suci Palestina, bisa silaturrahim dan ziarah Masjidul Aqsa. Tapi coba bayangkan, selama sudah berjalan, selama saya di Madinah, belum terkabul cita-cita saya. 2008 saya dapat panggilan menjadi imam tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta. Saya datang, tugas saya jadi imam. Apalagi masyarakat luar biasa antusias ketika kedatangan tamu dari Madinah. Ramai masjidnya. Menjalani tugas selama 1 bulan Ramadan full. Imam tarawih dan imam tahajud. Di saat itu sering bertemu dengan wakil presiden, waktu itu Bapak Yusuf Kalla. Dan keluarga besar. Ternyata sebagai orang asing, alhamdulillah dapat kemudahan, dapat fasilitas izin tinggal di Indonesia. Membuat saya kalau mau ke Indonesia tidak perlu visa lagi. Jadi bebas ke Madinah, mudik sebentar, balik lagi ke Indonesia. Lama-kelamaan betah di Indonesia. Apalagi gara-gara ibu-ibu di Indonesia. Subhanallah, tidak bisa membayangkan kalau ada orang bertanya sama saya, milih Madinah atau Indonesia, kira-kira saya jawab apa? Madinah lah. Madinah tanah suci. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding salat di Masjid Istiqlal. 1000 kali lipat. Salat di Masjidul Haram 100.000 kali lipat. Di Madinah ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Masjid Quba. Kalau kita bicara barakah, ya Madinah lebih barakah. Aman, Madinah lebih aman. Suci, Madinah lebih suci. Banyak orang Indonesia berkata, oh aku bingung ya, kita aja mau ke Madinah, kok inti yang datang ke Indonesia. Tapi ternyata saya belum bisa tahu, kecuali baru beberapa bulan lalu, ternyata takdir itu benar-benar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di Indonesia 2008, 2009, 2010. Saya masih ingat pertama kali belum bisa bahasa Indonesia. Bisa enggak terbayang? Tidak bisa bahasa Indonesia. Mulai 2009 diajarin sama teman hafal 4 kata.
Dah usah yang lain-lain, sudah pusing. Bahasa Indonesia mudah. Dan 4 kata ini sering dipakai oleh orang Indonesia. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Itu aja. Dah usah pusing-pusing. Bahasa Indonesia mudah. Dengan tulus hati saya setiap bertemu orang, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Orang bingung ini. Subhanallah, sedikit-sedikit belajar. 2010, pertama saya ikut mengisi bersama sahabat saya, teman baik saya, Ustaz Yusuf Mansur, di acara nikmatnya sedekah. Karena beliau memang dikenal Ustaz sedekah. Kalau beliau bicara sedekah, pasti semua isi dompet kita keluar, habis. Hebatnya itu kelebihan Ustaz Yusuf Mansur. Saya diajak sama beliau untuk mengisi pertama kali acara saya di TV TPI almarhum. Sudah ada lagi TPI ya? Sudah almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari situlah sudah mulai didorong sama Ustaz harus berani bahasa Indonesia. Karena dulu ketika saya pertama dakwah yang bantu translate Ustaz Yusuf sendiri. Tapi beliau yang mendorong saya harus bisa bahasa Indonesia. Nanti insya Allah anak damping antum. Mendampingi saya sampai sedikit walaupun kata-kata ibu-ibu dulu bahasanya bagus dan lucu. Karena masih banyak yang belum lancar. Sambil gitu sudah mulai sedikit lancar, malah ditinggal sama Ustaz Yusuf Mansur. Tinggal saya isi sendiri. Antum sudah sendiri-sendiri aja. Subhanallah, 2011 saya dapat dipanggil untuk menghadiri acara buka puasa bersama Bapak Presiden. Waktu itu Bapak SBY. Saya diundang untuk menghadiri acara. Saya duduk di satu meja sama dubes Saudi, ada dubes Yaman, ada dubes Palestina, Mesir. Tidak jauh dengan meja Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, MPR, semua hadir. Subhanallah, tiba-tiba penceramah yang ditugaskan acara kultum sebelum maghrib. Biasakan di Indonesia ada budaya sebelum buka puasa kan ada kultum lah, dipanggil ustaz atau siapa. Penceramah tidak datang karena macet, maklum Jakarta macet ya. Ternyata Allah punya rencana. Didatangi protokol, Pak maaf penceramah kita tidak datang. Ditunjuk bahasa yang isi. Saya kaget, apa yang mau saya isi? Depan presiden lagi. Akhirnya saya beranikan diri berbicara. Sedangkan protokol sudah menyampaikan, mohon Pak jangan lama ya, maksimal 10 menit. Ya biasa protokol. Ternyata mereka salah hitung waktu. Saya habis 10 menit, saya turun. Selesai tugas, duduk lagi di meja. Ternyata masih mau maghrib 40 menit lagi. Mereka salah hitung. Bingung apa mau isi lagi. Didatangin Ustadz, salah satu imam Masjid Istiqlal, untuk baca salawat lah, Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna, baca salawat, baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai orang badan ngantuk. Habis waktunya. Tapi masih ada waktu belum maghrib. Saya didatangi lagi sama protokol. Bapak Presiden minta antum datang lagi. Naik isi kultum sebentar sebelum maghrib. Saya kaget. Kok ini satu acara tapi 2 kali saya isi. Saya naik panggung. Saya masih ingat pertama ketika saya naik, karena tamu yang hadir ada kan juga dari negeri sahabat.
negara Arab dan negara yang lain. Pas begitu saya mulai berbicara, biasa saya menawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dalam bahasa Arab. Saya lihat Bapak Presiden kan ada alat terjemah di depan setiap tamu. Bapak Presiden mengambil alatnya. Begitu saya berkata amma ba'du, yang saya muliakan, yang saya cintai, ayah kami Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau kaget, langsung turunin alatnya lagi. Ini dengar langsung bahasa Indonesia. Karena dia melihat nampilan saya bukan orang Indonesia. Begitu Alhamdulillah saya isi yang kedua kali, malah beliau panggil. Saya duduk. Dan saya cerita, nanti saya insya Allah akan cerita salah satu cerita yang menyebabkan saya mendapatkan perhatian dari Bapak Presiden. Barangkali lentum kalau antum cerita, barangkali dapat perhatian. Nanti saya kasih tahu ceritanya. Mau kan ceritanya? Pasti mau. Luar biasa. Kelebihan Indonesia semua serba mau. Tidak ada yang tidak mau. Jadi saya duduk di samping Presiden, buka puasa sambil berbicara ngobrol. Dan subhanallah saya mendapatkan kejutan yang luar biasa. Langsung beliau berkata, mau nggak warga negara Indonesia? Saya jujur saja kaget. Karena sebelumnya, sebelum kejadian ini, ada yang menawarkan membantu untuk proses warga negara Indonesia, tapi minta 150 juta. Tapi Allah kasih saya gratis. Dan Presiden langsung yang menawarkan. Sambil bahasa beliau apa? Kami sudah memberi warga negara kepada pemain bola, sampai sekarang belum berjuara. Kalah mulu. Pas sudah sampai ke final, kalah lagi. Mudah-mudahan kami memberi warga negara, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Indonesia. Saya ingat persis bahasa beliau. Bahkan setiap saya bertemu beliau di acara besar atau Hari Raya Idul Fitri, pasti beliau ketika melihat saya, Alhamdulillah, terima kasih sudah menjadi warga negara Indonesia. Saya bilang, terima kasih Bapak yang memberikan warga negara Indonesia. Ternyata jemaah sekalian, saya mendapatkan tantangan yang berat. Warga negara Indonesia ada proses. Salah satu persyaratan, buat surat pernyataan mundur diri dari warga negara Arab. Di situ tantangannya. Apakah saya milih warga negara Arab atau milih warga negara Indonesia? Habis saya musyawarah sama orang tua, guru-guru saya di Madinah, mereka semuanya mendorong bismillah. Yang penting bermanfaat. Dimanapun berada bermanfaat. Saya beranikan diri membuat surat pernyataan mundur diri dari warga negara Arab menjadi warga negara Indonesia. Ternyata keputusan ini menjadi takdir. Dan takdir itu baik. Berjalan dalam berdakwah di Indonesia, diberikan kemudahan bahasa. Coba mohon maaf bayangkan, kalau saya masih bahasa Arab, gimana? Minat nggak entah hadir? Malas. Dan ngerti bahasa Arab lagi. Bagi translate lagi, lama lagi. Dan nyambung lagi. Malas deh. Tapi Alhamdulillah, karunia dari Allah memberikan kemudahan bisa bahasa Indonesia. Berdakwah langsung dari hati ke hati. Ternyata menjadi warga negara Indonesia menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi karunia? Karena 2017 saya mengundang seorang imam besar dari Palestina, imam besar Masjidul Aqsa. Kami undang kemari datang ke Indonesia. Isi bersama-sama di Damai Indonesiaku TV One.
TV One, Iman, beda. Bersama-sama isi. Beliau begitu bertemu dengan saya, beliau terkejut. Pakaian Arab, wajah Arab, tapi bahasanya Indonesia. Lancar lagi bahasa Arab. Beliau mendapatkan perhatian bersama beliau. Di mana beliau pergi, saya mendampingi beliau. Allah buka hatinya, beliau undang saya datang ke Palestina. Ternyata istimewa warga negara Indonesia. Karena dengan warga negara Arab saya tidak bisa ke Palestina. Tapi dengan warga negara Indonesia, alhamdulillah bisa ke Palestina. Saya dipanggil, diundang, dijemput, saya hadir. Bahkan lebih daripada itu semua, ketika saya dibawa sama beliau salat maghrib di Masjidil Aqsa, dan tanpa diberitahu, tidak dikasih tahu sebelumnya, tidak diinformasikan. Pas muazzin sedang iqamat, qad qamatis salah, qad qamatis salah, beliau imam besar Masjidil Aqsa dari belakang mendorong saya ke mihrab, menjadi imam salat maghrib. Berarti kalau Anda mendengar cerita ada orang Indonesia jadi imam di Masjidil Aqsa, itu Ali Jabir. Karena setahu saya belum ada orang Indonesia yang jadi imam di sana. Dan ini semua karunia. Saya tidak pernah minta. Tapi ternyata saya ingat, dulu cita saya di SD, selama kita sumbangkan satu rial untuk Palestina, kapan saya bisa ke Palestina? Ternyata Allah sudah kabulkan. Tapi prosesnya harus ke Indonesia dulu. Datang ke Indonesia, mundur diri dari warga negara Arab, terima warga negara Indonesia, baru Allah kabulkan doamu selama ini. Ternyata Allah kabulkan. Walaupun cukup lama ditunggu. Tapi ternyata semua apa yang Allah berikan itu luar biasa baik. Lebih daripada itu, saya menemukan sejarah keluarga. Ternyata baru saya tahu kakek saya lahir Indonesia. Lahiran mana? Lombok. Siapa yang dari Lombok? Angkat tangan dari Lombok. Lumayan, 1, 2, 3, 4. Lahir dari Lombok. Jangankan kakek, ayah dari kakek kelahiran Lombok. Bahkan beliau dibunuh oleh penjajah Belanda dan dimakamkan di Ampenan. Habis beliau dibunuh dan dimakamkan, anaknya yang namanya kakek, anaknya pindah atau berhijrah ke Hadramaut. Dari Hadramaut ke hijrah lagi ke Madinah. Nikah di Madinah dan dapat keturunan, dapat ibu saya. Dan kakek saya meninggal dan dimakamkan di Madinah. Ibu saya nikah, dapatlah saya. Berarti silsilahnya darah saya lewat ibu kembali ke Indonesia. Makanya saya kaget pas kemarin di rumah sakit, pas cek darah, dokternya kaget. Oh, kok darahnya merah putih, subhanallah.